Oke, ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, supaya kita nggak kejebak macet pulangnya nanti pulang dari persiapan kita mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mulai persiapan, eh, kita akan mulai dalam doa. Nah, untuk membedakan dengan persiapan yang lain, saya pikir gantianlah, jangan yang doa buka, jangan saya melulu gitu ya. Kita ganti suaranya. Dan pada kesempatan ini yang beruntung, nggak ada musik ya. Yang beruntung untuk memimpin doa buka, saya minta tolong Eben. Nah, Eben nih, seingat saya internetnya cukup stabil. Eben, silakan Ben. Ya, Pak. Doa buka Ben. Oke. Sebentar, Pak. Selamat malam. Sebelum kita memulai persiapan GSM ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Ya Tuhan, di malam hari ini kami bertemu di Google Meet untuk melaksanakan persiapan untuk sekolah minggu di esok hari ya Tuhan. Berkatilah agar persiapan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat mendapatkan hasil yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Ben. Baik, rekan-rekan semua, kita akan melihat bahwa, dan juga disclaimer, bahwa karena per Juli kita sudah sepakat bahwa semua sudah pakai TB2 sampai ke sekolah minggu juga TB2, maka saya sangat mendorong agar kita semua menyiapkan Alkitab TB2. Nah, karena mungkin ada sebagian dari kita yang belum memperoleh kepada akses Alkitab TB2 itu, saya juga sudah untuk menyiapkan untuk bacaannya dalam bentuk scan gitu ya, untuk yang 2 minggu ini ya, dalam persiapan kita. Nah, sekarang kita akan lihat materi untuk minggu pertama tanggal 7 Juli. Mana nih ada klik ini? Ya. Materinya diambil dengan judul Aku Mau Mendengar dan Melakukan. Bacaannya diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Ya. Ini desainnya udah jauh lebih baru. Si bahan sahabat anak ini lebih mudah dipakai, lebih mudah kita baca, dan juga kalau dulu kan ayat hafalan bisa beda-beda tuh tiap kelasnya. Sekarang sepertinya mereka mendengar kita punya persiapan, jadi mereka akhirnya ayat hafalannya cuma satu untuk satu bahan begitu ya. Nah, untuk Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9 ini saya pikir dua orang kita bisa membacanya secara bergantian. Satu orang dari katekisan dan satu orang dari GSM. Saya pikir GSM dulu yang akan membacakan lebih awal. Kira-kira ada satu orang rekan-rekan guru sekolah minggu yang bersedia untuk membacanya? Bacaannya saya akan share di tayangan Bapak Ibu semua. Harusnya sudah terbaca. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Siapa rekan GSM yang mau? Ada? Kak Romai, sorry, suaranya berbeg. Kita tidak mendengar suaranya. Cuman bunyi kertek-kertek. Ya, Bu Tentrem ada apa, Bu? Oh, kepencet kayaknya. Kalau Raisen biasanya kepencet. Ada rekan-rekan yang mau... Saya, Pak. Oh, oke. Bu Masrina ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, ayat 6 sampai dengan ayat 9, katekisan yang beruntung pada kesempatan ini adalah kita mulai dari yang internetnya stabil aja kalau gitu. Deborah nih internetnya setahu saya cukup stabil. Deborah ayat 6 sampai ayat 9 ya, ada di screen bacaannya. Saya sudah siapin. Oke ya, Deborah, masuk suara saya di sana? Masuk, Pak. Oke, nanti ayat 6 sampai 9 kamu ya, dan ayat 1 sampai dengan 5 Bu Masrina. Silakan dibacakan rekan-rekan. Baik. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Judulnya Panggilan Abraham.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Silakan Deborah, lanjutkan. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, ke pohon terbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan berjalan terus ke Negeb. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membacakan. Baik, untuk minggu pertama di bulan Juli ini rekan-rekan bahannya pasti kita kenal ya dengan tema aku mau mendengar dan melakukan. Udah jelas banget dari bagian ini. Kalau kita lihat ini ya tadi kan dibacanya Abraham. Sebenarnya masih Abram ya, belum convert namanya ya rekan-rekan, masih namanya Abram di dalam bagian ini. Dalam bagian ini kalau kita lihat Kejadian 12 ini kan peristiwa di mana Abram dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bahwa negeri itu belum jelas posisinya di mana, belum jelas lokasinya di mana, pokoknya ya ikut aja udah ya. Rasanya zaman sekarang kalau kita bilang ke anak-anak kita gitu ya, ayo ikut saya kemana, pokoknya ikut aja, nggak akan percaya ya. Ini menjadi sebuah hal yang unik di dalam kehidupan Abram dan juga di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Abram ini tercatat sebagai orang yang dipanggil Tuhan yang nggak banyak nanya kalau kita lihat di dalam diskusinya, tapi dia akan berjalan mengikuti firman Tuhan. Dia berjalan untuk menjadi sebapa banyak bangsa, di mana Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, memberkati serta membuat namanya masyhur dan menjadikan dia sebagai berkat. Nah, dalam kesempatan ini rekan-rekan semua, firman Tuhan yang bagian ini menjadi sebuah bagian yang mau memaparkan bagaimana panggilan Allah kepada Abram itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena secara jelas kalau kita membandingkan dengan apa yang terjadi pada saat ini, orang semua semakin kritis. Sedangkan kalau kita lihat di sini, Abram ini menjawab panggilan Tuhan yang tidak tahu kemana. Kemana negeri yang akan ditunjukkan, apakah akan tercukupi, enggak. Tuhan hanya memberikan janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Lot ikut, dan dia berangkat dari Haran ketika berumur 75 tahun. Bukan usia yang muda, usia yang cukup senior, usia yang lanjut ya, 75 tahun disuruh touring gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan pekerjaan yang mudah.
Dan pada saat itu dia membawa Sarai, istrinya, belum jadi Sarah namanya, masih Sarai. Dan kalau kita ingat pada saat itu Bapak Ibu, setelah sekian lama Abraham menikah dengan Sarai, dia belum dikaruniai keturunan. Makanya ketika Tuhan mengatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, sebenarnya ini kalau kita hidup di zaman sekarang mendapatkan perintah ini, mungkin kita akan bertanya, yang benar Tuhan, yang benar aja. Ya. Makanya di dalam bagian ini kita bisa lihat bagaimana apa yang Abraham lakukan ketika ia memutuskan, oke, saya akan ikut. Sebenarnya itulah keputusan yang didasarkan iman yang besar kepada Tuhan. Keputusan yang didasarkan bukan karena pertimbangan kritis, bukan karena pertimbangan logis, bukan karena pertimbangan matematis, tetapi ini berdasarkan pertimbangan iman. Di mana iman itu sesuatu yang tidak bisa diukur, sangat sulit untuk diukur, dan ukurannya sangat subjektif. Tiap orang berbeda-beda. Dan kalau kita lihat perjalanan Abraham kelak, ini banyak tantangannya. Dia memasuki lingkungan baru yang tidak diketahui, dan apa yang ia andalkan hanya arahan Tuhan saja. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak lewat bahan ini? Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bahan ini mengingatkan kepada anak-anak bahwa mereka pun seperti Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Ya. Bahwa ketika kita menyatakan kita percaya Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, tidak hanya dinyatakan lewat pikiran, tetapi juga apa? Lewat kedekatan kita kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan itu ditunjukkan lewat apa? Lewat kemauan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Secara khusus kepada anak-anak, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Belajar. Belajar untuk apa? Belajar menjadi berkat di mana saja kita ditempatkan, sekalipun kita masih muda. Belajar untuk mengasah akal budi yang Tuhan percayakan pada kita. Belajar untuk melayani Tuhan, melayani sesama, dan melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Bukan malah mendukakan hati orang lain. Bukan malah membuat orang lain susah. Bukan memusuhi orang lain. Tetapi harus mengasihi. Kita mau mengajak anak-anak hidup seperti Abraham. Mengikuti firman Tuhan yang membawa kasih, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Karena apa? Abraham ketika menyatakan dia mau mengikut Tuhan, dia nggak diem, dia bekerja. Nah, itu yang mau kita ajarkan kepada anak-anak melalui bahan ini. Kita mau meneladani Abraham. Tuhan memberikan panggilan kepada kita pada saat ini ketika kita berada di dalam kelas, itu adalah untuk belajar firman dan menjadi pelaku firman. Maka itu lakukanlah firman Tuhan secara nyata. Gimana cara melakukannya? Bisa dimulai dari hal sederhana. Satu, memperhatikan orang tua, kakak, adik. Memperhatikan mereka, menanyakan kabarnya, mendoakan mereka, membantu mereka. Apalagi ini kan minggu pertama Juli masih libur. Menolong membersihkan rumah, menolong untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah, tidak bandel ketika kita harus disuruh mandi gitu ya, jangan menolak. Dan juga merapikan mainan, tidak terlalu banyak bermain dalam satu hari, tapi kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi contoh bagaimana kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan juga yang lain-lain, banyak bisa kita berikan contoh. Makanya rekan-rekan semua, untuk minggu pertama ini ayat hafalannya diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Itu materi minggu pertama Juli. Ada pertanyaan rekan-rekan sebelum kita berlanjut ke aktivitas? Lampu pendukung sudah kelihatan di situ.
Jadi masih Abram ya Pak, bukan Abraham ya ini ya ceritanya ya. Benar, Ci. Masih Abram. Belum ganti nama dia. Ganti nama Abraham nanti. Kita lanjut ya rekan-rekan ke bagian aktivitas. Oke. Bagian aktivitas rekan-rekan. Kalau kita lihat, nah untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud, saya pikir main apa yang kayaknya kita pernah melakukan ini. Main yang tutup mata, lalu juga lompat kiri, lompat kanan. Nah, ini bisa nih pakai ini. Ya. Menutup mata dan berbaris sesuai kelompok masing-masing. Nah, ini bisa lah. Kalau di kelas Batita, saya pikir ya mama-mamanya ya diajak main sama anak-anaknya, tutup mata gitu ya. Nggak usah pakai penutup mata ya, tutup aja matanya berdasarkan kejujuran gitu ya. Yang ngetes juga sih kejujuran orang tua. Nah, untuk yang kelas YSQL sampai dengan kelas kelas Daud begitu ya. YSQL sampai Musa, YSQL Musa aktivitasnya ini membuat surat komitmen ya. Nanti amplopnya itu ditujukan kepada Tuhan, yang baca nanti adalah guru-guru sekolah minggunya. Begitu ya. Suratnya nanti dibaca dan ini akan menjadi sebuah hal yang kita ingatkan kepada anak-anak di kelas YSQL maupun kelas Musa. Untuk aktivitas semuanya aman rekan-rekan? Ya Pak. Sip, kunci. Catat ya dengan semua aktivitasnya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, lagu-lagunya bisa dilihat di sini. Ya, di sebelah depan. Nah, ini enak bahannya sekarang, lebih desainnya selain futuristik tapi juga lebih simpel gitu ya. Kita tinggal lihat, oh tujuannya mau apa, lagu pendukungnya apa, ayat apalanya udah ada di depan. Oke, kita lanjut ke minggu kedua Juli, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu kedua Juli bahannya dengan tema Allah memberi janji, cukup 6 ayat, pendek saja. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6, satu orang saya pikir cukup. Saya minta tolong satu rekan GSM untuk membacakannya, 6 ayat saya pikir satu orang cukup. Ada yang mau dengan rela hati dan tanpa paksaan membacakannya? Silakan rekan-rekan guru sekolah minggu. Ya Pak. Silakan Bu Rahayu. Mic-nya belum nyala, Bu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Rahayu. Baik, rekan-rekan, ini merupakan sebuah bagian yang melanjutkan kisah perjalanan Abraham gitu ya, bahwa dalam Kejadian 15 Abraham itu mendapat penyataan diri dari Allah ya. Tuhan melawat ya, bertamu, sowan, ketemu Abraham gitu ya. Pada saat itu namanya masih
Abram gitu ya, belum jadi Abraham konteksnya ya. Dan kalau apa namanya, kalau kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, respon Abram ini kalau kita lihat dia cukup apa ya, boleh dibilang agak ada sedikit depresi kalau kita lihat dari bacaan ini ya. Karena apa? Karena Tuhan memimpin betul perjalanannya, Abram mengikut. Tapi satu hal yang masih menjadi ganjalan dalam hati Abraham adalah siapa yang akan menjadi pewaris kekayaan saya. Sampai saat ini saya tidak mempunyai keturunan. Buat orang Yahudi yang mana Abraham nanti ini menjadi bapak banyak bangsa gitu ya, keturunan itu sesuatu yang it's a must. Ya, seperti orang timur kebanyakan gitu ya. Selalu kalau orang sudah menikah pertanyaannya sederhana. Ketika waktu pacaran ditanya kapan mau tunangan, setelah tunangan ditanya kapan mau menikah, setelah menikah ditanyakan kapan mau punya anak. Saya pikir ini pernah dibahas di kelas katekisasi, rekan-rekan katekisan menghafal bagian ini gitu ya. Setelah punya anak satu ditanya kapan punya adik dan seterusnya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan orang timur dan di dalam filsafat timur ya, Asia termasuk juga orang-orang Yahudi begitu ya, keluarga itu relasi itu kayak punya jenjang, dan di dalam kehidupan berkeluarga kalau belum punya keturunan itu belum dianggap apa ya, belum komplit, belum afdol gitu ya. Makanya kalau ada orang yang ketika mereka menikah, mereka berkeluarga dan mereka menyatakan, oh nanti dulu deh saya punya keturunannya, saya belum stabil secara ekonomi dan segala macamnya, oh pasti udahlah kena serangan bertubi dari utara ke selatan, barat ke timur begitu ya. Karena apa? Karena itu menjadi sesuatu hal yang melengkapi. Dalam filsafat timur seperti itu. Sesuatu yang melengkapi. Nah, buat Abraham yang memang juga bagian dari orang Asia, orang timur begitu ya, dia mikir bagian ini. Saya mengikut engkau, umur saya makin lanjut, tetapi satu hal yang bakal mewarisi rumah saya, harta kekayaan saya, semua kepunyaan saya adalah Eliezer. Bukan keturunan langsung, tetapi apa? Hamba, orang yang dipilih. Karena nggak punya keturunan lagi, ya udah saudaranya dialihkan. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku yang akan menjadi ahli warisku. Dalam bagian ini, Abram menyatakan apa ya, poin kekesalan sih kepada Tuhan kelihatan. Di tengah usianya yang semakin lanjut, ia belum memiliki keturunan, dan buat orang timur keberlangsungan keturunan adalah dengan sesuatu yang harus dan penting, kalau enggak marganya selesai di situ gitu ya. Dan kalau nggak dapat keturunan, ya itu adalah dikutuk oleh Tuhan. Ini menjadi kekhawatiran Abraham. Ini menjadi sebuah hal yang menggetarkan iman Abram kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam bagian berikutnya kalau kita membaca di ayat 5 dan seterusnya, di ayat 6, Tuhan memperlihatkan kepada Abram, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Nanti sedemikian banyak keturunanmu. Akan seperti itu keturunanmu. Akan sebanyak itu. Tapi pada waktu Tuhan. Kalau ketika Tuhan mengatakan bagian ini kepada Abram, bukan menurut waktu Abram, tapi ini menurut waktu Tuhan. Akan seperti itu. Janji Tuhan jelas. Abram akan diberikan keturunan, keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang di langit. Yang ya silakan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau ngitung, ya hitung aja gitu ya. Ngisi waktu kosong nggak masalah. Tapi kalau kita hitung jumlahnya pasti sangat banyak. Dan Abram ketika melihat ini, di ayat 6 apa dikatakan? Abram pun percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu akan punya keturunan sebanyak itu kok pada masanya. Abram percaya. Abram meyakini janji itu. Abram percaya akan janji Tuhan. Karena dia mengenal siapa yang berjanji kepadanya, sehingga ia tidak ragu akan janji tersebut. Walaupun di kemudian hari, kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada kejadian tentang Ismail begitu ya. Kenapa Ismail lahir? Karena bukan Abramnya yang tidak percaya, tapi justru si Saranya yang udah
kelimpungan istilahnya, udah kebakaran jenggot bahasa ininya. Tetapi satu hal, Abram percaya akan janji Tuhan. Nah, ini juga yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Tuhan tuh berjanji loh kepada setiap kita. Perjanjian Tuhan tuh apa? Satu, bahwa Tuhan akan menyertai kita kemana saja. Di mana saja Tuhan selalu ada buat kita. Bukan untuk mendukung kita, tetapi juga untuk mengajar serta menghajar kita. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu diberikannya supaya kita tidak salah jalan. Tugas kita sebagai anak-anak adalah percaya kepada penyertaan Tuhan. Percaya dengan Tuhan itu mau dengan apa? Caranya dengan mau mengenal Tuhan. Mau belajar menggali firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, itu caranya. Banyak jalannya, bisa dengan saat teduh, dengan sekolah minggu, ayat hafalan tidak hanya dihafalkan tapi di rumah diulang, tidak hanya diulang tapi dilakukan, tidak hanya dilakukan tapi juga diberitakan kepada siapa? Pertama, kepada orang tua. Kedua, kalau punya kakak adik, kepada kakak adik. Kalau anaknya tunggal macam kayak saya, ya udah kepada orang tuanya. Dikasih tahu, mama papa hari ini ayat hafalannya ini. Orang tua pasti akan senang ketika mendengar anaknya bisa memaparkan ayat hafalan yang ia pelajari di sekolah minggu. Ya. Kalau ada yang nggak senang berarti itu harus dibina orang tuanya gitu ya, karena itu ada sesuatu yang harus diperbaiki berarti di sana. Karena apa? Karena itu menjadi tanda bahwa anak tersebut mendapatkan firman Tuhan dan dia mau bersaksi. Sebuah hal yang harusnya kita lakukan sebagai umat Kristen. Itu yang kita mau ajarin kepada anak-anak. Mendorong mereka untuk mau mengenal Tuhan lewat firman-Nya, mempelajari firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menjadikannya pegangan hidup yang akan menolong mereka dan juga keluarga yang bersama dengan mereka untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya rekan-rekan di sini kalau kita lihat memang Allah memberi janji. Ini kalau di sini ayat hafalannya bicara soal kepercayaan gitu ya, 1 Yohanes 4 ayat 16a. Kami telah mengetahui dan percaya akan kasih Tuhan bagi kami. Kurang dapat catch point-nya, makanya saya ganti dengan Amsal 3 ayat 5 begitu ya. Amsal 3 ayat 5 bunyinya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pembuktianmu sendiri. Ini menjadi sebuah ayat yang mengingatkan kepada anak-anak untuk apa? Untuk mau terus belajar firman Tuhan, tidak pernah berhenti untuk belajar dan juga tidak pernah berhenti untuk bersaksi dan melakukan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Ada pertanyaan atau tambahan rekan-rekan terkait bahan dan ayat hafalan? Silakan. Aman semua? Ya, Pak. Oke, kalau semuanya aman, maka untuk aktivitasnya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitasnya untuk kelas kita mulai dari Daniel sampai dengan Daud, aktivitasnya ini ya, ada pola yang bisa diunduh, tapi ininya diganti nih, ayat ininya pakai ayat hafalan kita, Amsal 3 ayat 5 ya. Percayalah kepada Tuhan dan seterusnya gitu. Ini yang untuk kelas Daniel sampai Daud. Dan untuk kelas Yeskiel sampai Musa, saya mau mengajak mereka untuk bisa memiliki pengenalan tentang Tuhan. Ya. Kita mau menolong mereka karena zaman sekarang pengenalan Tuhan tuh banyak yang normatif, akhirnya ke bawah-bawah sampai ketika mereka katek akhirnya jadi normatif gitu ya. Imannya iman yang normatif, bukan iman yang berdasarkan pengenalan pribadi. Nggak ya kalau orang cuman oh iya saya kenal misalkan gitu ya, saya kenal si A, ya dia orang yang baik, dia orang yang santun, tapi ketika ditanya kamu pernah berkenalan secara langsung, enggak, ya itu kacau gitu ya. Pengenalannya akhirnya ketika badai menerpa, ketika ada hoax yang disuarakan tentang si A ya kacau lah.
ketidakpercayaan yang muncul. Nah, bagian ini untuk kelas Yeskiel dan kelas Musa, saya mau mengajak anak-anak untuk memiliki gambar tentang Tuhan gitu ya. Dimana Tuhan tidak hanya dikatakan bagiku Tuhan itu seperti apa, tapi juga digambarkan apanya itu gitu ya. Dan saya harap ini bisa, kalau yang tadi aktivitas suratnya itu dikumpul untuk jadi follow up di minggu depan, nanti dikasih pada minggu ini, dikasih pulang kepada anak-anak pada minggu ini, selain daripada ininya juga dikasih untuk kelas Yeskiel dan Musa gitu ya. Gambar anak-anak tentang Tuhan. Bagi misalkan anak-anak ada yang menggambar begini. Bagiku Tuhan itu seperti sederhana. Seperti apa? Seperti burung yang melayang tinggi. Let's say seperti burung. Nah, di situ digambar burung. Nah, di belakangnya untuk kelas Musa tambahannya adalah ditambah. Kenapa kamu alasannya apa? Kenapa kamu mengenal Tuhan seperti burung? Atau mengenal Tuhan seperti Bapa yang sayang pada anaknya? Atau bahkan mengenal Tuhan seperti sahabat yang setia? Belakang dari gambar ini adalah alasan mereka untuk kelas Musa. Kalau kelas Yeskiel nggak usah pakai alasan, kita mulai dari kelas Musa dulu untuk alasannya. Supaya mereka juga belajar dari kecil itu, iman mereka tuh ada reasonnya. Belajar reasoning, bagaimana mereka juga memahami iman mereka dengan apa ya, dengan akal budi, mengasihi Tuhan secara penuh di dalam akal budi. Itu untuk aktivitas. Adakah yang mau ditanyakan terkait detail aktivitas rekan-rekan? Untuk kelas Yeskiel, Pak ya? Ya, Bu, silakan. Itu dia cuman menggambarkan saja atau gimana, Pak? Menggambarkan dan memberikan keterangan di bawah gitu ya. Jadi ini berarti misalnya sama dengan anaknya gambar laki-laki gitu ya. Seperti maksudnya, apa laki-laki itu kan bisa banyak gitu. Bisa papanya, bisa kakaknya, bisa saudaranya, bisa teman-teman yang lain gitu. Enggak, maksudnya Pak itu menggambarkan dan dijelaskan berarti sama dong Pak. Kalau misalnya kelas Musa juga dia sebutkan alasan. Nah, kalau kelas Yeskiel kan Pak, kalau misalnya dia gambarkan misalnya gambar pohon ya Pak ya. Nanti kan kita tanyakan nanti kenapa itu menggambarkan bahwa Yesus itu seperti pohon. Berarti dia harus menjelaskan dong Pak. Enggak, bukan Bu. Kalau kelas Musa bedanya adalah selain digambar, kan di bawah nih ada nih tulisan nih, kalau di monitor Ibu kelihatan, bagiku Tuhan seperti, misalnya seperti pohon. Kalau kelas Musa kan di belakang dari kartu ini akan dijelaskan sama si anak kelas Musa. Nah, kalau Yeskiel enggak seperti itu. Yeskiel misalnya bagiku Tuhan seperti pohon. Ya udah cuman tulis di bawah aja, bagiku Tuhan seperti pohon sama digambarin pohonnya. Belakang itu enggak usah menggambarkan alasannya kenapa dia menggambarkan Tuhan seperti pohon. Gitu. Baik, Pak. Jadi cuman mengisi fill the blanks ini sama gambarnya untuk kelas Yeskiel. Kalau kelas Musa ada tambahannya di belakang, dia jelasin kenapa Tuhan dia gambarkan seperti pohon. Adakah pengalaman, adakah ini, nah di situ kelihatan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ada lagi yang kelas lain mungkin yang mau nanya, yang kelas kecil, ada pertanyaan? Cukup jelas aktivitas yang kelas kecil? Daniel sampai Daud? Kelas kecil? Siapa? Siap, Usam. Kasih. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, maka ini kita bisa lihat di sini lagu-lagunya. Waduh, berat kali lagunya. Ya, nanti bisa digantilah rekan-rekannya. Bila aku lihat bintang gemerlapan ini, susah buat anak-anak. Janji yang manis masih bisa lah dikit-dikit. Pelangi sehabis hujan, berat kali buat anak-anak ini. Timnya nanti saya WA lah supaya nyari lagu yang lebih child friendly lah, jangan yang orientasinya umat dewasa. Nanti mungkin bisa rekan-rekan cari untuk lagu-lagu pendukungnya yang berkaitan dengan Abraham gitu ya. Bapak Abraham mempunyai, ada ya Karomai. Oh iya, percayalah kepada Tuhan. Ada, benar-benar. Bisa. Itu juga ada Pak, lagu yang tahukah kamu jumlah bintang di NKRI apa di Kidung Jemaat ada. Anak-anak pendek juga lagunya itu. Kayaknya saya pernah tuh zaman sekolah minggu, ingat sih. Oke, nuhun sih. Jumlah di angkasa ya nggak itu ya? Betul itu Pak Imel, betul itu. Iya. Terus juga jumlah anak yang bangun tiap pagi gitu kalau nggak salah ada kesalahannya.
Bisa. Atau yang Bapak surgawi, dan seterusnya. Jangan suruh saya nyanyi gitu ya, Bapak Ibu. Lagu Amsal ya bisa juga, yang percayalah kepada Tuhan, itu buat anak-anak Musa YSL, oke itu. Oke, ada lagi rekan-rekan yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maka untuk persiapan selanjutnya, untuk minggu ketiga dan keempat bulan Juli, itu kita akan lakukan tanggal 13. Apa ya tanggal 13? Orang apa? Tanggal 13 kita akan persiapan untuk minggu ketiga dan keempat Juli, yaitu bahan tanggal 21 dan tanggal 28 begitu ya rekan-rekan. Saya harus blok dulu nih, takutnya schedule-nya error ya. Persiapan GSM, jamnya masih sama, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam ya. Juga rekan-rekan diinfokan ke mana namanya, ke masing-masing anak-anak, orang tua atau grup orang tua bahwa bulan Juli Alkitabnya sudah TB2, di mana TB2 itu ada beberapa yang akan berbeda dengan TB yang lama. Maka dari itu kita masih buka sampai minggu depan untuk kalau ada yang mau kolektif bisa daftar lewat penata pendamping wilayah, atau kalau ada rekan-rekan GSM yang mau bisa secara kolektif daftar di grup GSM begitu ya. Pilihan terkait dengan apa namanya, pilihan-pilihan warna, pilihan-pilihan model itu bisa dilihat di Instagramnya gereja begitu ya, atau lewat link yang di-share di mana namanya, di grup wilayah maupun grup-grup yang lain. Tapi kalau mau aman, Bapak Ibu Saudara-saudari, saran saya kalau mau yang aman, maka kita ambil yang ini udah paling safe buat anak-anak yang matanya muda gitu. Tapi kalau untuk yang rekan-rekan katekisan jangan khawatir, karena nanti kalian pada waktu CD akan mendapatkannya begitu ya, seperti angkatan yang sudah ya. Nah, untuk yang kalau misalnya rekan-rekan guru sekolah minggu mau yang paling aman, paling tulisannya tidak terlalu kecil, ukurannya standar, yang paling aman yang ini gitu ya. Alkitabnya yang ukuran sedang gitu ya, nggak usah yang ini. Yang paling safe, yang paling aman secara ukuran huruf dan size ya ini yang paling basic gitu ya. Nah, kalau memang mau yang agak-agak advance sedikit atau mungkin yang butuh ukuran huruf yang besar gitu ya, ya selera sih gitu ya rekan-rekan. Saya aja lebih suka walaupun mata masih cukup muda tapi lebih suka tulisannya gede-gede. Nah, yang ini karena ini udah pasti gede ukuran fontnya gitu, udah ekstra besar. Masih kita buka sampai pemesanannya sampai dengan tanggal 30 atau minggu depan gitu ya. Jadi diinfokan ke masing-masing kelasnya atau bahkan orang tuanya. Kalau buat anak kecil, anak-anak ya masih bisa lah pakai yang Alkitab kecil, yang edisi paling kecil ini. Ini yang paling basic. Kalau buat anak-anak udahlah ini juga cukup gitu ya. Jadi tolong diinfokan rekan-rekan ke grup orang tua kelasnya supaya bisa mengorder, dan supaya anak-anaknya ketika nanti masuk kelas nggak beda gitu bacaannya. Kok beda ya kitab saya, kok beda, kok gini dan kok gitu gitu. Karena memang ini adalah TB yang terbaru begitu. Karena di ibadah umum juga kita sudah pakai yang seperti ini. Sampai ke remaja pun akan semuanya TB2 per Juli ini. Dan juga untuk teknis persembahan rekan-rekan, kita akan kembali normal seperti sebelum pandemi per bulan Juli yang awal gitu ya. Mohon diinfokan juga kepada anak-anak sekolah minggu kalau misalkan mereka ngisi pujian atau apa harus sudah disiapkan lah persembahannya dari rumah, kurang lebih seperti itu. Itu saja rekan-rekan, jangan lupa persiapan berikutnya kita akan persiapan tanggal 13 Juli 2024, jamnya masih jam 7 seperti yang sekarang. Oke, kalau nggak ada lagi, sudah selesai, maka kita akan mengakhiri persiapan ini dalam doa. Saya akan tutup dalam doa, mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersehati dan bersama-sama mempersiapkan diri mengajar anak-anak-Mu ya Tuhan di minggu pertama dan kedua Juli. Berkati ya Tuhan agar apa yang telah kami persiapkan, apa yang kami bahas ini boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kami, dan ketika kami akan mengajarkannya kepada anak-anak layakkan dan lengkapi kami agar kami mampu mewartakan sabda-Mu ya Tuhan yang suci dan kudus itu kepada anak-anak. Jika sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, berkatilah ya Tuhan, dan biarlah segala yang kami lakukan dalam hidup keseharian kami hanya menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Rekan-rekan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Salam, Pak. Di sini seru, Pak.